Puji Tuhan, haleluya, shalom kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi di dalam program kita bahas baca kitab setiap hari. Nah, di hari Kamis yang indah ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur, kita mau memuji Tuhan. Kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin hari kita semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan, lewat berdoa, lewat hal-hal yang dekat dengan kita. Biarlah setiap hari hati kita, telinga hati kita dapat peka terhadap suara Tuhan, ya kan kawan-kawan. Biar Roh Kudus yang terus pimpin kita, sehingga di dalam kehidupan ini kita tidak salah jalan, kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, dan kita tetap lurus, tegak lurus dengan rencana Tuhan, dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin kawan-kawan. Nah, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk hidup. Engkau telah memberikan kami nafas, kesehatan, kekuatan yang begitu indahnya dalam kehidupan kami, ya Bapa. Semua bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami, tapi semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi ya Bapa, pada hari ini kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan, melanjutkan bacaan kami ya Bapa di dalam Kejadian 46. Tuhan pimpin kami, Tuhan berikan hikmat kepada kami, Tuhan urapi kami semua ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu pada hari ini, dan juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tapi firman Tuhan juga harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Tuhan tuntun kami dalam pembacaan Alkitab pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah kawan, sekarang kita lanjutkan di dalam Kejadian 46. Kejadian 46 ini hanya satu perikop, ada 34 ayat. Nah, judul perikopnya adalah Yakub pindah ke Mesir. Nah, ini kita baca dari ayat 1. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan dia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya.
Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan serta seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben, anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak Simeon yaitu Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar serta Saul. Anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shela, Peres, dan Zerah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan, dan anak-anak Peres adalah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahleel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di padang Aram anak-anak lelaki serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Zifion, Hagi, Syuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asyer ialah Ima, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir dari Yakub. Seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yahzeel, Guni, Yezer, dan Silem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri dan anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan sama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu.
dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu memelihara ternak dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya apa pekerjaanmu, maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Israel. Amin. Nah, kawan-kawan, di sini kita lihat bahwa akhirnya Yakub, ayahnya Yusuf, semua keturunan-keturunannya sampai kambing, domba, lembu, mereka bawa semua, ya kan? Mereka pindah semua ke Mesir sesuai tuntunan dari Yusuf. Jadi di sini disebutkan begitu banyak keturunan-keturunannya. Nah, makanya keturunan yang satu ibu itu ialah dengan Benyamin, kan di sini ditulisnya Benyamin, Yusuf dan Benyamin. Makanya Yusuf terlihat lebih sayang kepada Benyamin, kawannya kan, karena memang dia satu ibu, satu darah, satu keturunan. Berarti begitu banyak keturunannya Yakub. Nah, di sini maksudnya Israel itu adalah Yakub, ya kawan. Kita ingat bahwa Yakub itu diubah namanya oleh Tuhan menjadi Israel, ya kan. Nah, Yusuf dan Benyamin itu adalah ibunya ialah Rahel. Nah, ini kawan-kawan, kita lihat bahwa betapa indahnya kalau bertemu dengan keluarga kita. Pada saat Yakub bertemu dengan Yusuf, mereka berpelukan, ya kan. Mereka kangen gitu, saling mengasihi. Dan Yusuf juga memberitahukan kepada Firaun bahwa ayah dan keluarganya semua sudah datang, supaya mereka dapat menempati di tanah Goshen. Nah, Goshen ini dekat dengan Mesir, kawan, ya kan. Dan di situ memang tanahnya subur. Jadi di situ sangat baik untuk ditinggali. Nah, mulai dari sinilah akhirnya kalau nanti kita baca lagi, ya kan kawan, bahwa di tanah Goshen inilah keturunan Yakub semuanya beranak cucu lebih banyak, sehingga muncullah di situ bangsa Israel, ya kan, dari Yakub ini. Nah, jadi kita belajar, kawan, ya kan, dalam kehidupan ini kita jangan takut menghadapi segala sesuatunya. Jangan malu gitu, ya kan. Jangan gengsi kalau ada saudara kita yang berkecukupan lebih.
karena mereka akan tetap menyayangi kita sebagai keluarga. Ya kan, begitu indahnya Yusuf memiliki hati yang baik, hati yang mengasihi keluarganya, makanya dia selalu diberkati Tuhan. Bahkan dia menolong seluruh keluarganya, baik ayahnya, saudara-saudara semua, sampai cucu-cucunya Yakub, sampai lembu ternak, hartanya semua ditolong supaya tidak terjadi kelaparan di negerinya. Jadi dibawa ke tanah Goshen ini, kawan. Biarlah kita juga bisa hidup seperti di tanah Goshen, karena tanah Goshen itu dipelihara Tuhan, tanah yang subur walaupun dia dekat Mesir, dan itulah tempat yang aman kan dari kelaparan, karena ada yang menunjang dari Mesir, dari Yusuf. Jadi biarlah kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, mengandalkan Tuhan saja, sehingga kita bisa hidup berkecukupan, ya kan? Kan janji Tuhan apa? Anak cucu orang percaya tidak akan meminta-minta. Dan juga Tuhan selalu mencukupkan kita. Ya kan, doa Bapa kami diajarkan begitu luar biasa. Dikatakan hanya cukup saja, ya kan, karena memang harus cukup. Satu hari kesusahannya untuk satu hari, nah, untuk hari besok juga ada kesusahannya lagi, ya kan. Jadi kita nggak usah stres, nggak usah pikirin banyak masalah jadi stres, kawan. Tapi kita belajar serahin semua kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya. Lewat masalah kita didewasakan, setiap masalah kita semakin iman kita meningkat. Setiap masalah kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, ya kan kawan-kawan, amin. Yes, mari, inilah yang kita pelajari pada hari ini, yang kita mau renungkan, biar kita sama-sama selalu mengutamakan keluarga dibanding yang lain, keutuhan keluarga. Biarlah di keluarga kita ada saling mencintai lebih kuat, dan tentunya biarkan Tuhan Yesus yang memimpin kehidupan kita, keluarga kita masing-masing, ya kan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah tokoh Alkitab Yakub, Yusuf, saudara-saudaranya ini menjadi pembelajaran, menjadi teladan bagi kami sebagai orang percaya ya Tuhan, untuk selalu mengutamakan keluarga kami masing-masing, untuk selalu menolong, untuk selalu mengasihi, untuk selalu mencintai antara satu dengan yang lainnya, sehingga kami menjadi keluarga yang kuat di dalam Kristus, menjadi keluarga yang dapat berdampak di lingkungan sekitar rumah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau masih mencintai kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus berkati kami semua ya Bapa, dalam pekerjaan, usaha, kuliah, dalam sekolah, apapun yang mereka perbuat, Tuhan Yesus yang memberkati, agar kami semua dapat menjadi berkat, membawa damai, membawa sukacita di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mengawali, kami mau beraktivitas, dan kami akan percaya hari ini adalah kesuksesan saya, berhasil kami bersama-sama dengan Engkau, ada kemenangan, ada berkat Tuhan, dan ada mujizat, ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Terima kasih kawan-kawan telah
mengikuti dalam program BAS ini, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman Tuhan ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share, di-komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.